Tears from Tears from bahwa bajunya yang dipersengketakan adalah milik ayah anda ya. Ada rakyat biasa ketika ada di semua orang-orang yang terlibat dalam berbagai perkara. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ketua Dewan Pengurus Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Khalid Usman, dan juga Asrul Hadi Imam dan Khatib pada siang hari ini, Ustaz Haji Abu Hamzah, serta seluruhnya jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Ikhlas. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali Pak bisa Jumatan di sini. Biasanya lewat saja. Saya niatkan, rasanya perlu untuk sekali-sekali Jumatan di sini. Dan alhamdulillah niat itu hari ini bisa terlaksana. Kita semua bersyukur, alhamdulillah diberikan nikmat umur panjang dan kesehatan, bisa bersama-sama menunaikan sholat Jumat ini. Saya pribadi dalam suasana Idul Fitri, kita masih Syawal ini, izinkan saya mengucapkan selamat Hari Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin, barangkali sebagai yang bertanggung jawab di kota ini salah lisan, salah tulisan, salah perbuatan, mohon dimaafkan. Insya Allah dengan kita saling memaafkan, pintu ampunan dibuka oleh Allah. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, kebetulan besok Jakarta ulang tahun. Di Bundaran HI gak kelihatan banyak panggung-panggung. Di wilayah sini akan agak ramai besok hari Sabtu 22 Juni adalah hari ulang tahun Jakarta. Tapi yang lebih penting bukan sekedar kita mensyukuri Jakarta tanggalnya. Yang lebih penting adalah yang ini kita sedang ikhtiarkan terus menghadirkan keadilan bagi warga Jakarta. Karena ini yang sangat mendasar. Bapak-bapak Ibu, kita tinggal jalan ke samping sini, samping Sumeneb ini, itu jalan Jalan Sudirman, Sudirman, ini jalannya super protokol ya, protokol super protokol. Saya ingin beri contoh bahwa adil itu, insya Allah kita ingin biarkan, bukan sekedar dalam bentuk kegiatan, tapi dalam bentuk kebijakan. Kami contoh Jalan Sudirman, Tamrin. Dulu Jalan Tamrin sudah ditutup buat motor roda 2. Ingat, waktu tutup motor roda 2. Dan Jalan Sudirman akan ditutup untuk motor roda 2. Waktu itu saya katakan bahwa kami ingin membuka Jalan Sudirman dan Tamrin untuk motor, bukan hanya untuk mobil, karena prinsip keadilan. Bukan karena motor roda 2 boleh, 4 boleh, bukan saja itu. Tapi di sini alat ini sekarang dipakai untuk orang bekerja. Itu ada yang pakai jaket Grab itu. Ada yang pakai, ada yang ojek, ada gojek nggak sih? Ada tuh gojek, Grab. Yang catatan ini, kami sekalian tahu apa yang terjadi? Kami cek datanya di Jalan Sudirman ini, pengantaran per hari jumlahnya 480.000 pengantar. Apa yang diantarkan? Makan siang, makan malam, snack. Ini yang biasa ngantor-ngantor tahu persis tuh. Pesanan ini, pesanan itu, betul tidak? Betul. Siapa itu? Pelaku ekonomi paling bawah.
Betul tidak? Pesanannya dari mana? Dari rumahan di Jakarta. Jalan Sudirman Tamrin, gedung menjulang tinggi, di situ kantor-kantor bisnis besar. Penggerak perekonomian bukan saja Jakarta, penggerak perekonomian Indonesia. Tetapi bila motor roda 2 dilarang masuk, maka penggerak itu tak menggerakkan perekonomian rakyat kecil di kampung-kampung. Begitu dibuka, perekonomian rakyat kecil di kampung-kampung tersambungkan dengan perekonomian besar. Dan itu adalah mengubah aturan tanda tangan. Itu kebijakan, bukan sesuai dengan kalau kita tidak memikirkan soal keadilan, tapi bicara kenyamanan, larang saja motor roda 2. Jalanan itu kelihatan enak dipandang, instagramable, bisa foto-foto, sepi dari roda 2. Apa yang terjadi? Ratusan ribu rumah tangga sepi dari pesanan, ratusan ribu pengemudi ojek sepi dari pesanan. Ini di paling bawah. Sekalian sudah cukup tanah ini memfasilitasi yang besar. Sekarang kita harus fasilitasi mereka-mereka yang bekerja di bawah, agar mereka merasakan juga kesempatan bahwa kota ini bukan saja bagi yang besar, tapi juga bagi yang kecil. Ini musim lebaran. Tiap tahun nih, kalau udah musim lebaran, apa yang dilakukan di Jakarta? Operasi apa? Justisia. Yang dioperasi siapa coba? Pendatang baru. Pendatang baru. Yang kena operasi pendatang baru yang di mana kira-kira? Di terminal, di stasiun, di airport dioperasi deh. Lagi-lagi, padahal ini kita berada di sini. Kalau boleh saya tanya, banyak mana nih yang dulu lahirnya besar di luar Jakarta? Banyak di antara kita besar di luar Jakarta, mencari kehidupan di Jakarta. Saya ingin sampaikan, negeri ini kedudukan orang sama, mau lahir di Bukit Tinggi, mau lahir di Bugis, mau di Makassar, mau lahir di Jakarta, mereka memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan di mana saja. Orang ber-KTP Jakarta boleh dapat pekerjaan di Bekasi, betul? Boleh dapat pekerjaan di Makassar, boleh. Orang dari Makassar sama, boleh tidak dapat pekerjaan di Jakarta? Boleh. Justru kita ini sudah terbiasa dengan praktek-praktek tanpa memikirkan ini sesuai tidak dengan prinsip keadilan, bahwa Jakarta memberikan kesempatan yang sama kepada semua. Dan lagi-lagi, yang paling dirugikan yang kelompok di atas atau di bawah? Bawah. Yang tertangkap, yang digelandang, yang dibawa ke ruangan, diperiksa, dipulangkan, yang di bawah terus. Jadi yang di bawah ini yang tidak punya nomor teleponnya gubernur, yang tidak punya nomor WA-nya gubernur. Kalau yang di atas bisa telepon gubernur, bisa SMS gubernur, betul tidak? Itu bisa. Justru kami merasa titipan amanat ini adalah tindakan untuk menghadirkan keadilan bagi semuanya, khususnya bagi di bawah. Saya sering sampaikan, hal ini kita ubah. Ramai kemarin waktu itu, Pak. Yang merasa terganggu yang di mana? Inginnya yang di bawah. Tidak, saya bilang jangan, kita tidak adil. Dulu kita datang ke kota ini mengharapkan kehidupan kita lebih baik. Izinkan generasi berikutnya mendapatkan kesempatan yang sama sebagaimana kita mendapatkan kesempatan di kota ini. Dan biarkan Jakarta menjadi tempat yang maju. Dan kita bilang terima kasih pada yang datang. Kenapa? Menggerakkan perekonomian di Jakarta, menjadi mereka yang melayani di Jakarta. Itu sebabnya ketika mudik kemarin kita mulai mudik, siapkan mudik gratis, bis gratis. Kira-kira yang mudik naik kendaraan gratis yang di atas atau di bawah? Bawah lagi. Kenapa disiapkan mudik bis gratis? Kita mau bilang terima kasih. Saudara-saudara datang ke kota ini, bekerja di sini, membayar pajak di sini. Sekarang uang pajaknya kami kembalikan dalam bentuk tiket pulang gratis. Amin. Itu cara kita berterima kasih. Lalu datang ke sini, Bapak Ibu semuanya hari ini bekerja bukan? Ya. Kalau bekerja itu konsekuensinya menggerakkan perekonomian, jadi sejahtera. Ini sekalian yang kita ingin dorong lebih jauh di kota ini. Karena itu bukan sekedar peringatan
kita ingin Jakarta menjadi kota yang berkeadilan. Kalau itu kita bisa lakukan, insya Allah mudah-mudahan bisa nular ke daerah-daerah lain. Apalagi ini kita tinggalnya di masjid di daerah Menteng, Pak. Bayar PBB kan, Pak? Memang ente itu bayarin. Gini, Mas Gaya, daerah sini, ini salah satu lagi kita ubah. Bayangkan, daerah Menteng ini daerah salah satu paling mahal di Jakarta, paling mahal di Indonesia, betul tidak? Betul. Banyak penghuni Menteng lama yang terpaksa menjual rumahnya karena tidak sanggup bayar PBB. Betul tidak? Betul. Yang nagih PBB siapa? Bapak. Kami nagih PBB. Ketika saya panggil staf itu, saya tanya begini, ini kebijakan apa? Ini kebijakan untuk meningkatkan pendapatan kita atau kebijakan pengusiran secara sopan? Coba, tidak melakukan apa-apa, hanya mewarisi rumah bekas orang tuanya, lalu dia tidak bisa lagi bayar pajak dan rumahnya harus dijual. Yang mau beli siapa kira-kira? Ayo, siapa yang mau beli rumah itu? Orang kaya. Yang kita singkirkan yang di mana? Di bawah. Baik sekalian, sederhana sekali bukan? Kita merasanya Pemprov meningkatkan pendapatan, merasanya sesungguhnya Pemprov melakukan pengusiran secara sopan, pakai peraturan dengan dinaikkan pajaknya sehingga tidak mampu membayar pajak. Satu-satu pergi. Tadi disebut nama Gubernur Ali Sadikin. Saya tanya sama anaknya Bang Ali, tanya, rumahnya Bang Ali di Jalan Borobudur. Ya, saya tanya, berapa bayar pajak rumah di sana? Tahu jawabnya, setahun 180 juta rupiah. Oke? Orang yang sudah berjasa begitu besar untuk ibu kota, dan kami menagih 180 juta per tahun untuk rumah warisan yang sekarang dijadikan museum. Siapa yang bayar? Anak-anaknya. Iuran tiap tahun. Saya tanya, kenapa gak minta pembebasan? Malu, tidak enak. Bayangkan rumah-rumah yang lain, satu demi satu rumah-rumah itu milik para pejuang, milik para orang-orang yang bekerja mendirikan republik. Saya sampai pernah bilang begini, ini mereka bekerja, generasi orang tuanya, untuk membebaskan tanah ini dari penjajahan, dan anak cucunya diusir dari tanah yang dia bebaskan. Karena kebijakan kita tidak memikirkan soal keadilan. Alhamdulillah sekarang kita ubah. Sekarang insya Allah mereka tidak akan terusir lagi di tempat ini. Jadi kita semua sekalian, kalau tidak serius soal ini, lagi-lagi soal keadilan, nanti sedikit demi sedikit penduduk Jakarta yang kita ini satu-satu pada keluar dari kota ya. Kalau rumahnya dipakai untuk kegiatan usaha, dan pajak itu normal. Betul tidak? Rumahnya di Menteng, dikontrakin, dia bayar pajak dong. Rumahnya dijadikan sebagai sumber penghasilan. Tapi kalau rumahnya cuma ditempatin, manusia ini kan perlu kebutuhan dasar, bukan? Kebutuhan dasar itu air, betul tidak? Listrik, makan, lanjut bayar Pak. Makan, minum, kemudian rumah itu kebutuhan dasar. Karena itu sekalian, kami berharap yang insya Allah kita kerjakan ini nanti Bapak Ibu akan rasakan. Karena kebijakannya sekali satu demi satu berubah. Sekarang pensiunan PNS diberikan kesempatan. Mereka banyak bekerja sepanjang hidupnya untuk negara. Saat pensiun dia disingkirkan oleh negara. Purnawirawan TNI, betul betul. Veteran bekerja sepanjang hidupnya untuk negara. Tinggalnya di mana? Rumah dinas. Selesai berdinas dia punya rumah. Iya enggak? Selama berdinas dikasih rumah dinas, kan? Selesai dinas itu apa? Punya tempat. Karena itu kita kalau tidak memikirkan soal bahaya, coba sekalian insya Allah satu demi satu. Mudah-mudahan nanti keadilan hadir tempat tinggal akhir. Saya mohon didoakan agar kami bisa menjalankan amanat itu sebaik-baiknya.
Alhamdulillah sempat kita silaturahmi. Doakan insya Allah dengan pertemuan terakhir. Insya Allah nanti suatu saat mampir lagi ke Masjid Al-Aqsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Pak Prabowo jadi presiden Pak. Dan MK menangkan. Nah, Pak.